Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bahas soal-soal USP Kabupaten Serang tahun 2021 atau tahun kemarin ya. Kita langsung saja karena ini ada 40 soal. Jadi oke kita akan sedikit lebih cepat aja ya biar waktunya nggak terlalu lama seperti itu. Oke, nomor satu, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini kita punya mutlak 2x min 1 kurang dari mutlak X min 3. Mutlak kurang dari mutlak. Caranya dikuadratin aja kedua ruas. Gitu. Habis itu ya cara cepatnya ini dipindahin ke sebelah kiri kan. 2x min 1 kuadrat dikurangi x min 3 kuadrat. Kurang dari 0. Nah habis itu kita ingat tuh yang a kuadrat min b kuadrat. Faktornya kan a plus b dikali a min b ya nggak? Sehingga yang ini bakal jadi A dan ini bakal jadi B. Berarti ini kalau difaktorin akan jadi A plus B dikali A min B. Nah, min B-nya hati-hati nih. Jadi min B. Jadi min X plus 3 dong. Ya enggak? Kurang dari 0. Soalnya dia minusnya gini. Min X, min kali min 3 plus 3. Gitu kan? Dapat deh 2X tambah X. 3X. Min 1 min 3 min 4 dikali 2x min x itu x min 1 tambah 3 plus 2 kurang dari 0. Nah, ini kan pertidaksamaan. Jadi, yang harus kita lakukan adalah bikin garis bilangan. Di sini x-nya 4/3 ya. Di sini x-nya negatif 2. Kita bikin garis bilangan. Di sini negatif 2. Di sini 4/3. Kemudian tandanya plus, min, plus. Kurang dari 0, berarti kita ambil yang min atau ngambil yang negatif. Jadi ini daerahnya, maka jawabannya adalah ini yang B. Oke, lanjut ya ke nomor 2. Jadi relatif agak cepat. Jadi kalau misalnya kalian pengen ini ya diulang-ulang aja videonya ya nggak? Diatur-atur aja ya sendiri. Nomor 2. Jika diketahui fungsi fx sama dengan x plus 2, gx sama dengan 5x kuadrat, tentukan FOG inverse 12. Oke. FOG inverse 12 itu akan sama dengan G inverse F inverse 12 gitu. Jadi inverse-nya bisa masuk tapi FOG-nya bakal dibalik jadi GOF. Berarti ini akan sama dengan ya. Ini akan sama dengan G inverse F inverse 12 dong. Nah, berarti kita harus cari dulu F inverse 12 itu berapa gitu ya. Nah, kita mau ngisi ini kan. Kita mau ngisi ini, tapi kita harus cari dulu. F inverse 12 itu berapa? Kita punya Fx sama dengan X plus 2 nih. Nah, ada sifat inverse itu kan. Ada sifat inverse yaitu, ini tak tulisin. Kalau kita punya Fa sama dengan B, A sama B ini bisa ditukar. Yang di luar jadi ke dalam, yang di dalam jadi keluar. Tapi kalau ditukar jadi ada inverse-nya gitu. Jadi ini tinggal ditukar aja yang di luar sama yang di dalam. Sehingga ini bakal jadi F X plus 2-nya masuk, X-nya keluar. Ada inverse-nya. Gitu. Nah, yang ditanya F inverse 12. Kita punya F inverse X plus 2. Berarti X plus 2 harus sama dengan 12. Kenapa? Kan kalau X plus 2-nya 12, dapat F inverse 12. Ya enggak? Berarti X-nya sama dengan 10. Oke. Sehingga ini adalah, sehingga kita dapatkan nih, ketika X-nya 10, 10 tambah 2, 12 kan? Emang kita udah setting kayak gitu. Gitu. Sama dengan X. Oke, X-nya 10. Dapat deh, F inverse 12 sama dengan 10. Masukin sini. G inverse 10. Nah, lagi. Kita punya Gx sama dengan 5x kuadrat. Ini inverse. Cara inverse itu, cara cepatnya.
tinggal ditukar. Yang di luar jadi ke dalam, yang di dalam jadi keluar. Ada inverse-nya. Kita punya G inverse 5x kuadrat. Kita pengen G inverse 10. Artinya 5x kuadrat harus sama dengan 10 dong. Ya, 5x kuadrat harus sama dengan 10. Maka x kuadrat sama dengan 2. Oke, x kuadrat sama dengan 2 nih. Berarti x-nya berapa? Akar 2. Ya, sebenarnya plus minus sih gitu ya. Kalau x kuadrat sama dengan 2, x-nya itu bisa akar 2 atau x-nya bisa negatif akar 2. Nah, tinggal dicocokin deh yang ada di jawaban itu yang akar 2. Jadi jawabannya yang B. Gitu. Jadi kalau ngerjain fungsi gini aja caranya ya. Nomor 3. Aji, Bintang, dan Chandra O A B C membeli pisang goreng, donat, dan roti. Aji membeli 2 pisang goreng, 1 donat, dan 2 roti seharga 24.000. Di sini ada 3 variabel ya. Makanya di sini udah di ini nih. Pisang gorengnya kita misalin X, donatnya kita misalin Y, rotinya kita misalin Z. Aji membeli 2 pisang goreng langsung ya. Berarti 2X ditambah 1 donat berarti 1Y ditambah 2 roti berarti 2Z sama dengan 24.000. Bintang membeli 1 pisang goreng berarti 1X, 3 donat, 3Y, 1 roti, 1Z sama dengan 22.000. Chandra membeli 3 pisang goreng, berarti 3X, 2 donat, 2Y, dan 1 roti, berarti 1Z, seharga 23.000. Yang ditanya, 2 pisang goreng, berarti 2X, 3 donat, 3Y, dan 2 roti, berarti 2Z ya. Itu berapa? Ya kita harus ini dong berarti harus cari X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa gitu. Ya, oke. Sekarang kita punya 3 persamaan ya. Persamaan 1, persamaan 2, sama persamaan 3. Kita mau cari apa ya? Kita mau cari, kita mau eliminasi X dulu. Persamaan 1 dan persamaan 2. Karena kita berencana untuk mengeliminasi X, langsung nih ya. Yang pernyataan 1 kan 2X, pernyataan 2 X. Berarti pernyataan 2 ini perlu dikali 2 biar jadi 2X. Ya enggak? Jadi 2X ditambah 6Y ditambah 2Z. Kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 44.000. Pernyataan satunya kan ini ya. Udah 2X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 24.000. Kita mau mengeliminasi X nih. Habisin. 6 dikurangi 1, 5. Ini habis ya. Oh, 2Z-nya juga habis ya? Wah, ini hoki sih. Ya, ini hoki sih. Z-nya habis berarti 44.000 dikurangi 24.000, 20.000. Ya, karena Bapak juga ini baru ngitung ya, sebenarnya dadakan aja. 20 dibagi 5, 4.000. Jadi, harga Y itu donat ya. Harga donat itu 4 ribuan. Habis itu, karena Y-nya udah ketemu nih, ya, berarti bisa kita masukin ke sini dong. Bisa kita update pernyataan 1 dan pernyataan 2 nih. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 bisa kita update. Jadi, 2X, pernyataan 1 ya, 2X ditambah Y-nya 4.000, ditambah 2Z sama dengan 24.000. 4.000-nya pindah, jadi kita punya 2X ditambah 2Z, itu sama dengan 4-nya pindah, jadi 20.000 dong. X ditambah Z bagi 2 ya, X tambah Z sama dengan 10.000. Nah, pernyataan 2 bisa kita update dong, cuma nih ya, kalau kalian teliti,
Kalau kita masukin Y-nya 4000 ke sini, nanti kita dapatnya X plus Z dong. X plus Z udah kita punya, gak usah ya. Maksudnya jangan masukin ke pernyataan 2. Di pernyataan 2 kita hanya akan mendapatkan X plus Z yang udah kita dapetin dari pernyataan 1. Jadi langsung ke pernyataan 3 aja nih. Kok pernyataan sih? Persamaan. Langsung 3X persamaan 3 ya. Ditambah 2 dikali Y. 2Y-nya 8.000 dong. 8.000 ditambah Z sama dengan 23.000. Berarti 3X ditambah Z sama dengan 23.000 dikurangi 8.000. 15.000. Dapat deh. Nah, dua persamaan ini kita eliminasi. Z-nya udah sama kan? Ya, eliminasi ya. Bapak di sini bakal langsung. Kalau kalian nggak ngerti, lakukan ini secara biasa. Lakukan ini secara step by step gitu ya. Langkah demi langkah, lakukan pelan-pelan. Di sini Bapak akan langsung. Eliminasi ini sama ini. 3X dikurangi X, 2X. Z kurangi Z, habis. 15.000 dikurangi 10.000, 5.000. Berarti harga X itu 2.500. Nah, harga X-nya 2.500 nih. Ini harga X, ini harga Y, nah sekarang harga Z. X biasa kan bisa dimasukin ke sini, bisa dimasukin juga ke sini. Masukin sini aja nih. 2.500 ditambah berapa biar jadi 10.000. 7.500 dong. Dan ini juga cara langsung ya. Pokoknya lakukan step by step kalau misalnya kurang ngerti ini dari mana. Dah lengkap X, Y, Z-nya. Berarti sama dengan 2 kali X. X-nya adalah 2.500. 3 dikali Y. Y-nya adalah 4.000. Ditambah 2Z. Ditambah 2 dikali Z-nya 7.500. Berarti sama dengan 5.000 ya. 3 kali 4, 12.000. Ditambah 2 kali 7.500, 15.000. 15.000 tambah 5.000 kan 20.000. 20.000 ditambah 12.000. 32.000 ya. Oh, kalau ngitung duit biasanya cepet kan? Hihi. Jawabannya D ya. 32.000. Next, nomor 4. Oke, jalan ya. Takut nggak ngerekam, eh. Nomor 4, diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi-sisinya adalah 9, 8, dan 7. Nilai sin A adalah, oke, kita punya segitiga 9, 8, 7. Kita nggak tahu nih ini segitiga apa. Saya kayak gini, 7, 8, 9. Yang 7 itu BC, yang 9 itu AB. Berarti gini dong. Yang 8 AC, bener ya. Nilai sinus alfa berapa? Sinus alfa di sini dong. Sinus A ya, sinus A di sini. Berarti sudut ini berapa? Nah, ini kan kita nggak tahu segitiga apa. Berarti kita harus pakai aturan kosinus. Tapi di sini yang ditanya sinus, ya nggak apa-apa. Gitu ya. Karena kalau sisi-sisinya diketahui semua, nggak ada cara lain selain pakai aturan kosinus gitu. Kita cobain dulu. Oke, aturan kosinus, hafal. Ini ya, 7 kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 9 kuadrat dikurangi 2 dikali 8 dikali 9 dikali cos A. Gitu kan? BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat dikurangi 2 ABAC dikali cos A. Nanti 49 sama dengan 64 ditambah 81 dikurangi 2 kali 8 kan 16. 16 kali 9, 144. Hitung ya, cos A. Nah, oke, 40 atau gini deh. Min 144 cos A kan pindah. Jadi 144 cos A sama dengan 64 ditambah 81 nih. Dikurangi 49. Berapa tuh? 64 tambah 81 kan 5, 145. 145 dikurangi 49.
6, 96. Ya nggak sih? 145. Iya ya. Jadi 144 cos A sama dengan 96. Berarti cos A sama dengan 96 dibagi 144. Disederhanakan dulu, dibagi 12. 8/12. Dibagi 4, 2/3. Oke, 2/3 kayak gitu. Bikin segitiga siku-siku. Oke, ini A. Cos A-nya 2/3. Cos itu sami, samping per miring. Sampingnya 2, miringnya 3. Sampingnya 2, miringnya 3. Berarti yang ini akar 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. 9 dikurangi 4, 5. Pakai Pitagoras kan? Iya. Sehingga sinus alfa, sin A sama dengan sin itu demi. Depan akar 5 per miring 3. Berarti akar 5/3 atau biasanya ditulis 1/3 akar 5. Jadi jawabannya yang bebek. Next. Nomor 5. Sebuah gedung teater hanya dapat menampung 40 orang. Harga tiket masuk untuk orang, oke, daya tampungnya 40. Kalau daya tampung 40, ya udah ntar lah ya. Harga tiket masuk untuk orang dewasa adalah 80.000. Oke. Tiket untuk dewasa 80.000. Harga tiket untuk anak-anak 40.000. Anak-anak itu 40.000. Suatu rombongan memiliki uang 3 juta untuk membeli tiket dewasa dan anak-anak. Model matematika yang sesuai dengan permasalahan tersebut adalah, nah, kita misalin dewasanya X gitu ya, anak-anaknya Y. Pertama, daya tampungnya 40, berarti maksimalnya 40 dong. Nggak bisa lebih, kalau lebih ya nggak muat. Kalau kurang boleh nggak? Boleh. Maka daya tampung itu adalah ketika dewasa ditambah anak-anak kurang dari 40. Kurang dari sama dengan 40. Kenapa kurang dari? Tadi itu ya. Daya tampungnya kan 40. Kalau lebih nggak bisa menampung. Kalau 41 orang nggak bisa menampung. Kita bisa menampungnya maksimal 40. 39 bisa. Jelas bisa dong. 38 bisa. Jelas bisa dong. Makanya tandanya kurang dari. Ya, gitu ya. Nah, sekarang harga tiket dewasa 80.000, harga tiket anak-anak 40.000. Suatu rombongan punya uang 3 juta. Oke, ada uang 3 juta. Kalau dewasa itu 80.000, berarti 80.000 X dong. Ditambah anak-anaknya 40.000, berarti 40.000 Y dong. Nah, eh, punya uang 3 juta. 3 juta. Nah, sekarang kurang dari apa lebih dari? Apa sama dengan? Punya uang 3 juta nih. Bisa bisa lebih dari 3 juta enggak? Enggak dong. Masa ngutang? Ya enggak. Bisa kurang dari 3 juta? Ya jelas bisa. Ada kembalinya enggak apa-apa, ya kan? Yang penting cukup gitu. Jadi ini juga kurang dari gitu. Ngerti enggak? Ya. Nah, 80 juta, 40 juta, 80.000, 40.000, 3 juta. Kita sederhanain deh. Coret nolnya 4, coret nolnya 4, coret nolnya 4. 1, 2, 3, 4. Kita punya 8X plus 4Y kurang dari sama dengan 300. Bagi 4. Bagi 4. 8 dibagi 4. 4 dibagi 4. 300 bagi 4. 75. Nah udah. Kita punya X plus Y kurang dari sama dengan 40. Dan 2X plus Y kurang dari sama dengan 75. Yang mana? Ini salah. Dah, X plus Y kurang dari 40. 2X plus Y kurang dari sama dengan 75. Salah, salah. 2X plus Y kurang dari, salah, salah. Oke, yang E ya. Kayak gitu. Ini apa Pak? X lebih dari 0 ya lebih dari 0. Ya, X sama Y-nya jelas-jelas positif dong. Nggak mungkin negatif dong. Itu kan dewasa dan anak-anak ya. Oke, next. Nomor 6. Seorang petani akan menanam jagung dan singkong dengan lahan yang dibutuhkan tidak lebih dari 50 kotak.
Tidak lebih berarti kurang dari dong. Nah, ini mirip kayak yang nomor 5 ya. Di sini ada jagung dan singkong. Kita misalin jagungnya adalah X, singkongnya adalah Y. Nah, lahan yang dibutuhkan tidak lebih dari 50 petak. Berarti dari kalimat itu kita akan mendapatkan jagung dan singkong tidak lebih. Berarti kurang dari sama dengan dong. 50. Petani tersebut memerlukan pupuk sebanyak 30 kilogram per petak untuk menampung jagung dan 60 kilogram per petak untuk memupuk singkong. 30 untuk jagung, berarti 30 X. 60 untuk singkong, berarti 60 Y. Untuk memupuk singkong. Jumlah pupuk yang tersedia adalah 2.400. Nah, pupuk yang tersedianya 2.400 nih. Nggak mungkin lebih dong. Orang adanya 2.400. Ya, jadinya kurang dari ya. Nyisa ya nggak apa-apa gitu kan. Jika keuntungan dari lahan jagung adalah 4 juta, ya benar 4 juta, dan lahan singkong adalah 6 juta per petak dalam sekali tanam, keuntungan maksimum petani tersebut adalah, nah, udah sekarang fungsi keuntungannya itu adalah 4 juta X ditambah 6 juta Y, Masya Allah. Gitu ya. Sekarang keuntungan maksimumnya berapa? Nah, kita punya dua persamaan ini. X plus Y kurang dari sama dengan 50, 30X plus 60Y kurang dari sama dengan 2.400. Ini bisa kita sederhanakan nih. Bagi 30. X plus 60 bagi 30. 2Y kurang dari sama dengan. Oke. Ada sama dengannya nih guys ya. Oke. 2.400 bagi 30. Berapa? 80 dong. Nah, kita gambar deh. Ini ingat yang Bapak ajarin di kelas tuh ya. Tutup X, oke, Y sama dengan 50. Tutup Y, X sama dengan 50. Berarti ini dong garisnya. Nah, sekarang yang ini, tutup X. 2Y sama dengan 80. Berarti Y-nya 40 dong. Y-nya 40 di bawah. Sekarang tutup Y. X-nya sama dengan 80. X sama dengan 80. Berarti di sini ya. Oke. Kurang dari. Kalau kurang dari berarti diarsirnya ke kiri. Nih daerahnya. Ya enggak? Kalau kurang dari diarsir ke kiri, kalau lebih dari diarsir ke kanan. Kita mulai deh. Berarti keuntungan maksimumnya akan terletak pada titik-titik pojoknya ya. Di sini bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Kalau di sini nggak mungkin dong. Ini kan 0,0. Nggak mungkin. Nah, sekarang misalnya nih titik A, ini titik B, ini titik C. Titik A itu 0,40 ya enggak? Titik B harus kita cari dulu. Titik C berapa nih? 50,0. Sekarang titik B adalah perpotongan antara dua garis ini kan? Berarti harus kita lakukan eliminasi. Dari mana? Dari persamaan ini dan ini. Kita eliminasi ya. Kita punya X plus 2Y sama dengan 80. Kita punya X plus Y sama dengan 50. Kurangnya aja nih. Habis 2Y min Y 80 dikurangi 50, 30. Guys, kalau ini kecepatan, atur speednya di YouTube. Atau diulang-ulang ya. Oke Pak, mantap. Ketika Y-nya sama dengan 30, X-nya berapa nih? 20 dong. 20 tambah 30 kan 50. Dapat. Berarti titik B itu adalah 20,30. Nah, mantap. Masukin ke sini. Masukin ke fx, y. Ini kan juta. Gini aja nggak sih guys nulisnya? 4 juta X ditambah 6 juta Y. Kita bikin tabel. Ini X, Y. Ini F, X, Y. Yang 4 juta sama dengan 4 juta X ditambah 6 juta Y.
Masukin 0,40, 20,30, 50,0. X-nya 0 ya. 4 dikali 0, 0. Y-nya 40. 40 kali 6, 240. Berarti di sini 240 juta. X-nya 20 nih. 20 kali 4, 80. Ditambah 6Y. Y-nya 30. 6 kali 30, 180. 180 tambah 80. 260. Jadi ini 260 juta. Sekarang yang 50. 50 kali X. Astagfirullah. 4 kali X berarti 4 kali 50. 200. Jadi 200 juta. 6 kali 0 ya udah kan. Nah, pengennya keuntungan maksimum, berarti ngambil yang paling besar. Emang biasanya ya, keuntungan paling besar tuh biasanya ada di sini, di tengah-tengah. Tapi sekali lagi, cara yang hati-hati adalah dicek tiga-tiganya. Jadi yang paling besar 260 juta. B. Karena tidak menutup kemungkinan, maksimumnya bisa aja di sini atau bisa juga di sini. Cuma itu jarang. Jadi cara yang aman adalah dicek tiga-tiganya. Next, nomor 7. Diketahui suatu barisan aritmatika suku kelima langsung. Aritmatika berarti A sama beda ya. Suku pertamanya A, kemudian dia punya beda. Suku kelimanya dan suku ke-15-nya berturut-turut adalah 13 dan 43. Berarti di sini 13, di sini 43. Jumlah 20 suku pertama barisan aritmatika tersebut adalah, berarti yang ditanya apa? Jumlah 20 suku pertama. Karena jumlah berarti S20 dong. Iya, udah ini mah langsung aja. U5 berarti A plus 4. B. Kalau U15, A plus 14 B. Karena kita ingat bahwa rumus UN A plus N min 1 dikali B. Jadi N-nya dikurangi 1 guys. 5 kurangi 1 jadi 4. 15 kurangi 1 jadi 14 ya. Jadi A plus 14 B sama dengan 43. A plus 4B sama dengan 13. Kurangi. Habis. 14 dikurangi 4, 10B. 43 dikurangi 13, 30. Artinya B sama dengan 3. Kalau B sama dengan 3, masukin sini kan. A plus 4B sama dengan 13. A ditambah 4 kali 3, 12. Sama dengan 13. Berarti A sama dengan 1. Beres. Udah ketemu A, udah ketemu B, gas. Yang ditanya S20. Ingat rumus SN apa rumusnya? SN sama dengan N per 2, 2A ditambah N min 1 dikali B. Jadi S20 sama dengan 20 dibagi 2, 2 dikali A ditambah 20 dikurangi 1 dikali B. B-nya 3. 20 bagi 2, 10. 2 kali 1, 2. 19 kali 3, 57. 57 tambah 2, 59. 59 kali 10, 590. Oh iya, oke. Mumpung Bapak inget nih ya. Nih, belajar yang ideal itu adalah ketika kalian misalnya next nih nomor 8 ya. Ini jawabannya apa B? Misalnya nih, next nomor 8. Set, kalian pause dulu, kalian cobain dulu sendiri. Gitu. Kalau kalian cobain sendiri, set, wah udah beres nih. Misalnya ketemu jawabannya misalnya C, baru nonton videonya gitu. Tapi kalau misalnya kalian belum cobain, terus kalian langsung nonton videonya, itu belajarnya pasif. Tapi kalau cobain dulu, habis itu baru lihat pembahasannya, itu namanya belajar aktif. Bedanya jauh nggak? Jauh banget. Tuh, jadi bagusnya ya setiap nomor baru itu kalian pause dulu, kalian cobain sendiri. Alhamdulillah ketemu misalnya, cobain lihat pembahasannya. Kalau misal mentok, udah mentok nih, ya nggak apa-apa, mulai lagi pembahasannya. Seenggaknya kita udah cobain dulu, gitu. Seenggaknya kita udah cobain dulu sebelum lihat pembahasannya. Oke guys, oke langsung nomor 8 ya. Limit, pakai cara cepet aja limit mah.
Namanya L'Hopital. Turun-turunin atas bawah, ya enggak? Limit X menuju 3. 3X kuadrat turunin. Min 14. Turunin. 2X min 5. Oh iya, syarat turunan itu kalau kita substitusi X-nya 3 ke sini, ini akan jadi 0 per 0. Ini 0 per 0 nggak sih? Ini 0 per 0 nggak ya? Coba kaliin. 3 dikali 9, 27 dikurangi 3 kali 14, 42 ya. Ditambah 15. Oh, 0 ya. 0 ya. 0, 0. Ini juga 3 kuadrat, 9, 5 kali 3, 15 ditambah 6. Ya, 0 juga kan. Makanya turunin. Nah, habis diturunin, udah langsung masukin. 3 kali 6, 18. Dikurangi 14, 4. 3 kali 2, 6. 6 dikurangi 5, 1. 4 dibagi 1, 4. Jadi jawabannya adalah 4. Gitu. Ini cara cepat. Kalau cara biasa, faktorin atas, faktorin bawah. Pasti jawabannya sama 4 ya. Next, nomor 9. Nah, ini juga ada cara cepatnya. Limit X menuju hingga akar min akar. Lihat koefisien X kuadratnya. Sama apa beda? Sama. Berarti pakai rumus B min Q per 2 akar A. B-nya adalah 5 ya. Dikurangi Q-nya adalah 1. Koefisien X kan. X-nya jangan dibawa ya. B min Q per 2 akar A. 4. 5 dikurangi 1, 4. 2 dikali 2, 4. 4 dibagi 4, 1. C. Wih, bisa ngerjain. Cepet ya. Nomor 10. Turunan pertama dari ini. Nah, turunan. Bapak rasa kelas 12 turunan semester 1 juga udah sangat sering ya. Kalau kayak gini pakai aturan rantai kan, turunin pangkatnya, habis itu turunin dalamnya. Jadi kalau misalnya ada fx sama dengan 3x kuadrat plus 5 pangkat 4, kita turunin. Turunin pangkatnya, 4 ke depan, 3x kuadrat plus 5 pangkat 3. Pangkatnya ke depan, pangkatnya kurang 1. Itu nurunin pangkat. Jangan lupa dikali sama turunan dalamnya. Dalamnya 3x kuadrat plus 5 nih. Kalau diturunin jadi 6x ya. Nah, 4 kali 6x bisa nih. Jadi 24x. 3x kuadrat plus 5 pangkat 3. Beres. Jawabannya D. Lanjut. 11. Ternyata gampang-gampang ya. Masya Allah. Diketahui kubus ABCDFGH. Gambar kubusnya dulu berarti. A, B, C, D. Ininya belum. A, B, C, D, E, F, G, H. Rusuknya 4. Jika P titik tengah EH, di sini ada P, maka jarak P ke garis BC. Jarak itu adalah jarak terdekat. Jarak terdekat dari titik P ke garis BC itu di mana coba? Di sini nih. Ya enggak? P ke sini. Nah, bukan ke PB, bukan ke PC, tapi titik dari P ke titik tengah BC. Itu jarak terdekatnya. Kita kasih nama Q. Nah, berapakah panjang PQ? Nih, kalau kalian kepikiran ya, panjang PQ. PQ ini kan P di tengah-tengah, Q di tengah-tengah. Berarti garis PQ itu bisa digeser ke depan. PQ kalau digeser ke depan itu jadi EB, enggak sih? Iya kan? PQ kalau digeser ke depan jadi EB. Atau misalnya PQ kalau digeser ke belakang jadi HC. EB atau HC dua-duanya adalah namanya diagonal bidang atau diagonal sisi. Hafalan ini mah. Kalau diagonal bidang atau diagonal sisi, panjangnya berapa? Rusuk akar 2, ya enggak? Rusuk akar 2. Misalnya rusuknya S biasanya kan. Di sini rusuknya berapa? 4. Berarti jawabannya 4 akar
2. Beres. 12. Tabel berikut menyajikan nilai ujian matematika siswa kelas 12 MIPA. Nilai ujian, di sini ada nilai ujian, di sini ada banyak siswa. Jika 20% siswa tidak lulus ujian matematika, pernyataan berikut yang benar adalah, oke, 20% siswa tidak lulus nih. Berarti kan kayak gini ya, ini siswa 100%, 20% ini nggak lulus. Berarti segini, 80%-nya lulus. Nah, ini kan kayak mencari letak data. Kalau letak data, rumusnya akan mirip dengan median dan modus. Kenapa kayak gitu? Median sama modus itu sebenarnya nyari letak data. Median itu apa? Nilai tengah. Oh, data yang di tengah itu berapa sih? Astagfirullahaladzim, kok median dan modus sih? Sorry, salah. Median dan kuartil. Median itu letak data kan? Letak data yang berada di tengah. Kuartil satu di sini kan? Letak data yang ada di bawah. Kuartil 3, kuartil atas. Letak data yang ada di atas itu. Nah, maka kalau ngomongin lulus sama nggak lulus gitu ya, 20% siswa tidak lulus. Berarti kan ini kan letak data. Maka rumusnya akan sangat mirip dengan kuartil atau dengan median. Ya, ingat rumus kuartil, ingat rumus median. Nih ya. Kalau median itu rumusnya kayak gini kan. Tepi bawah ditambah setengah N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas dibagi F dikali I. Wih, ini kan kalian udah mau ujian. Harusnya yang kayak gini udah hafal ya. Udah lancar ya. Nah, I itu beda-beda ya. Ada yang I, ada yang P, ada yang C. Yang penting ngerti TB ini tepi bawah, N ini total frekuensi, FK ini frekuensi kumulatif sebelum kelas, F ini frekuensi kelas, P ini panjang kelas, gitu. Nah, sehingga nilai KKM-nya adalah tepi bawah. Sekarang kita ngitung ini ya, KKM atau yang lulus gitu ya. Yang lulus. Itulah pokoknya. Tapi bawah ditambah, nah letaknya kan 20% dari populasi, dari frekuensi. Jadi ini 20% dikali N, dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas, dibagi frekuensi kelas, dikali panjang kelas gitu. Nah ini rumusnya. Nah sekarang 20% N itu berapa? Yang nggak lulus, berapa orang sih sebenarnya yang nggak lulus itu? Oke, kita hitung dulu. Yang nggak lulus katanya 20% dari banyaknya siswa. Banyaknya siswa ada berapa? Hitung semuanya. 7 tambah 10 tambah 10 tambah 8 tambah 5. Yuk, 15 tambah 5, 20, 30, 40. 40 ya. Berarti yang nggak lulus ada 20 per 100, 20%. Dikali 40. 20 dibagi 100 kan bisa dikecilin nih. Jadi 1/5 ya. Dikali 40 berarti jadi 8. Berarti banyak yang nggak lulus. Ada 80 orang. Nah lihat. Ada 8 orang. Banyaknya siswa. Berarti kan yang nggak lulus itu kan nilai dari yang paling kecil dong. Yang nggak lulus. Ada 8 berarti 7. Satu orang ada di sini. Artinya kelas yang nggak lulus itu di sini. 66 sampai 70 dan ada 10 orang. Masukin deh. Nah, ini kelasnya kan. Karena ada satu orang di sini, jadi ini kelasnya. Karena ada satu orang di sini, jadi ini kelasnya. Tapi bawah 66 dikurangi 0,5. 65,5 gitu ya, ditambah 20% dari N. Kita udah ngitung 20% dari N, itu 8, masukin. Frekuensi kumulatif sebelum kelas 7. Frekuensi kelas 10. Panjang kelas itu ini ya. 66 dikurangi 61, gitu kan? 5. Jadi 65,5 ditambah 8 dikurangi 7, 1/10 dikali 5. 5 dibagi 10, 1/2 ya. Jadi 65,5 ditambah 1/2.
1/2 itu 0,5. 65,5 ditambah 0,5. 66 dong. Nah, 66 itu adalah nilai yang nggak lulus yang paling besar. 66 itu nilai orang yang tidak lulus yang paling besar. Jadi, siswa yang lulus ujian matematika memperoleh nilai lebih dari 65. Enggak ya, harusnya lebih dari 66. Siswa yang lulus ujian matematika memperoleh nilai lebih dari 66. Nah, ini ya, B. Gitu. Ngerti nggak? Papa harap ngerti ya. Kalau kurang ngerti, ulang lagi videonya. 5 kali, 6 kali, wis. 13. Simpangan rata-rata. Oke, simpangan rata-rata. Rumusnya apa? Nah, di kisi-kisi simpangan rata-ratanya data tunggal kan. Nah, sebenarnya rumus simpangan rata-rata data tunggal sama data kelompok itu sedikit berbeda. Tapi karena kisi-kisinya adalah simpangan rata-rata dari data tunggal, jadi Bapak di sini hanya akan memunculkan rumus simpangan rata-rata yang data tunggal. Berarti sigma, ini rumusnya ya, mutlak xi min x bar dibagi n. Gitu. Gas. Ada 8, 6, 5, 7, 8, 6, 8, 7, 8, 5. Bikin tabel. Ini XI. X itu data-datanya. Berapa aja. Kita urutkan aja ya. Kita urutkan. Berarti 5, 6, 7, 8, 8, 8. Nah, habis itu kita perlu XI min X bar. Nah, sebelumnya berarti kita harus perlu X bar dong. X bar itu apa? X bar itu rata-rata. Jadi kita ngitung rata-rata dulu. Jumlahin semuanya ya enggak? 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 8. Berapa nih? 11 tambah 7, 18, 26, 34, 42. 42, oke. Jumlahnya 42 dibagi, ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data. Berarti 42 dibagi 6, 7. Dah, rata-ratanya adalah 7. Jadi bisa kita tulis di sini. XI min 7 dong. Dan ini mutlak. Mutlak itu berarti kita pengennya yang positif-positif aja kan? Iya. 5 dikurangi 7 negatif 2. Tapi dia mutlak. Berarti 2. 6 dikurangi 7 1. 7 kurangi 7 0. 8 kurangi 7 1. 1. 1. Sigmain artinya jumlahin. 2 tambah 1 3. 4, 5, 6. Udah. Oh, berarti ini adalah 6. Maka, kok ada ininya sih? Maka simpangan rata-rata adalah 6 dibagi N. Banyaknya data kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dibagi 6, 1. Jadi jawabannya adalah yang A. Gitu. 14. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibuat bilangan yang terdiri atas 3 angka yang berlainan. 3 angka berlainan. Berarti kita pakai filling slot, ada 3 kotak. Banyaknya bilangan yang dapat dibuat yang lebih kecil dari 300 adalah, bilangan yang lebih kecil dari 300. Dan ini bilangannya berlainan. Berarti kalau kita pengen menjamin bilangan itu lebih kecil dari 300, angka ratusannya harus diisi oleh 1 dan 2. Seratusan sama 200-an, ya enggak? Nah, ini angka-angkanya ya. 1 sampai 6. Berarti di sini boleh diisi 2. Habis itu belakangnya bebas kan? Bebas. Sebenarnya yang udah ditaruh di sini 1 kan? Nah, ini kan ada 6. Udah ditaruh 1, 5. Udah ditaruh 1, 4. 2 kali 5, 10. 10 kali 4, 40. Jadi jawabannya yang C. Ya. Kita lagi belajar ini nih, permutasi kombinasi nih, kaidah pecacahan. Ingat ya. Dan ini relatif standar kan? Berbeda dikurangi 1, dikurangi 1 gitu. Lanjut. 15. Revan beserta 9 orang temannya bermaksud membentuk suatu tim bola voli yang terdiri atas 6 orang.
Jika Revan harus menjadi anggota tim tersebut, maka banyaknya tim yang mungkin dibentuk adalah oke, kalau kita mau ngambil orang untuk dibikin jadi tim basket lah, tim volley lah, tim untuk lomba apapun berarti pakai kombinasi ya. Nah, sekarang kita punya Revan beserta 9 orang. 9 orang. Volley itu kan emang 6 orang kan ya. Volley itu terdiri dari 6 orang satu timnya. Satu tim kita perlu 6 orang. Jika Revan harus menjadi anggota tim tersebut, Revan harus udah ada di dalam sini. Berarti kita hanya perlu memilih 5 orang lagi. Kan kita pengennya 6 orang nih. Revan harus ada di dalam tim itu. Berarti kita pengennya 5 orang lagi. 5 orang dari berapa orang? Kita akan pilih 5 orang nih. Dari berapa orang yang dipilih? Dari 9. Ya nggak? Kita akan memilih 5 orang dari 9 orang. Artinya pakai kombinasi. Kombinasi 5 dari 9. Gitu aja kan? 9 taruh di atas, 5 taruh di bawah, 9 dikurangi 5, 4. Gas ya. 9, 8, 7, 6, 5, 5. 4, 3, 2, 1. 5-nya coret, 3 kali 2, 6. 4 bagi 8, di sini 2 ya. 9 kali 7 kan 63. 63 kali 2, 126. Mantap. Next, 16. Sebuah dadu dilempar sekali. Peluang dilempar satu kali ya. Peluang munculnya mata dadu bilangan genap atau angka 6 adalah ya udah. Dadu kan 1 2 3 4 5 6. Peluang mata dadu muncul bilangan genap. Berarti ini dong. 1 2 3. Atau angka 6. Lah, angka 6 udah kita hitung gitu. Jadi ada 3 ya. 3 per 6. Disederhanakan jadi 1 per 2. Jawabannya adalah yang A. Lanjut, 17. Oke, sampai 20 dulu ya. Awas juga nih. Jadi nanti part 1, yang ini part 1 nanti ada part 2 ya. Istirahat bentar lah ya. 17. Diketahui kesamaan matriks sebagai berikut. 2Y, 2X. Oke, ya sudah. Nilai X, Y, Z adalah berarti tinggal kaliin aja kan. Bikin gini. Kaliin. Langsung ya. 2Y kali 3. 2X kali 1. 2Y kali min 1. 2X kali min 2. Min 3 kali 3. 1 kali 1. Min 3 kali min 1. 1 kali min 2. Beres. Udah. Ini harus sama dengan 3X plus 4. Min 10. Min 8. Z. Ini 2X plus 6Y ya. Sama aja kan. Ini min 4X min 2Y. Ini min 9 tambah 1 min 8. 3 dikurangi 2, 1. Sama dengan ini. 3X plus 4 min 10 min 8 Z. Ini sama dengan ini. Ya enggak. 2X plus 6Y akan sama dengan 3X plus 4. Set. X sama dengan 6Y min 4. Oke. X sama dengan 6Y min 4. Kita nggak dapat apa-apa ya. Belum. Nah, ini harus sama dengan minus 10. Min 4X min 2Y harus sama dengan min 10. Min 4X min 2Y sama dengan min 10. Bagi 2 ya. Min 2X min Y sama dengan min 5. Ya, kali min 1. 2X plus Y sama dengan 5. Iya ya. Ini jadiin gini aja. X min 6Y sama dengan minus 4 ya. X min 6Y sama dengan minus 4. Yang ini 2X plus Y sama dengan 5. Eliminasi deh. Ini dan ini. Yang ini kali 2 lah ya. 2X plus Y sama dengan 5 kali 2.
2x min 12y sama dengan minus 8. Kurangi. Habis y min 12. 13y dong. 5 min 8. 13. Jadi y sama dengan 1. Langsung. Kalau y sama dengan 1, berarti ini harus 4 dong. Berarti x-nya 2 dong. Ya enggak. Kalau nggak ngerti, pokoknya ngitungnya pelan-pelan. X-nya 2, Y-nya 1. Sekarang Z. Oke. Min 8 sama dengan min 8. Ya oke. 1 sama dengan Z. Oh ya udah. Z sama dengan 1. Langsung kalau Z Maya. Jadi X-nya 2, Y-nya 1, Z-nya 1. A. 18. Matriks A 3241 mempunyai hubungan dengan matriks B. Apa nih hubungannya? Ya sih. Jika matriks C-nya ini dan matriks D mempunyai hubungan serupa seperti matriks A dengan matriks B, maka matriks C tambah D adalah oh alah. Oke. A itu 3241 kan. B 1 min 4 min 2 3. A sama B punya hubungan. Wih, apa nih hubungannya? Apakah mereka berteman atau ya udah. Oke, serius. Apa kira-kira hubungan A sama B? 3 sama satunya ditukar, ya enggak? Ini sama ininya ditukar. 2 sama 4-nya apa? Ditukar juga. Habis itu ganti tanda. Oke? 3 sama 1 ditukar. 2 sama 4 ditukar juga. Habis itu ganti tanda. Kios. Berarti C sama D sama dong. Berarti D karena hubungannya sama. 5 sama 2 ditukar. Ini ditukar juga. Tapi ini kan min 3 ditukar. Ya sama dong. Habis itu ganti tanda. Min jadi plus. Min jadi plus. Ya enggak? Ini D-nya. Yang ditanya matriks C tambah D. Oke, C tambah D. Langsung ya. 5 tambah 2. Min 3 tambah 3. Min 3 tambah 3. 2 tambah 5. Ini matriks C tambah D-nya. 7007. Jadi jawabannya bebek. Gitu. Bapak udah sering ngerjain soal ini ya. Ini dulu tuh soal UTBK. Kalau nggak salah, nggak tahu juga. Lupa. Sekarang 19, integral. Integral 2x plus 1 dikali x min 5 dx. Jadi ya dikaliin dulu lah ya. 2x kali x. 2x kali min 5 min 10. 1 kali x, x. 1 kali min 5, min 5 dx. Berarti ini sama dengan integral 2x kuadrat min 10x tambah x min 9x min 5 dx. Integralin deh. Ingat gak integral gimana? Pangkatnya tambah 1. Jadi gini ya. Pangkatnya tambah 1. Habis itu pangkatnya dibagi ke depan. Ya, ingat gak? Min 9. Pangkatnya tambah 1. Pangkat dibagi ke depan. Integral dari ini tinggal ditempelin X. Ditambah C. Dah, mana jawabannya yang benar? D ya? Ya kan? Dodol. Next, 20. Oke. Nah, ini juga sama. Oke, enggak. Beda ini sama yang sebelumnya. 48x kuadrat, x pangkat 3 plus 5 pangkat 7 dx. Tadi kan pangkat 7. Mustahil kita jembrengin. Pangkat 7 itu berapa? Itu mustahil kan? Kebanyakan. Ini pakai teknik pengintegralan apa? Substitusi. Mana yang ribet? Ini yang ribet. X pangkat 3 plus 5. Pokoknya yang ribet itu adalah yang punya pangkat atau yang ada di dalam akar. Nah, itu yang ribet. Oke. Karena yang ribet itu X pangkat 3 plus 5, itu yang kita misalkan. Misal U sama dengan X pangkat 3 plus 5, ya nggak? Kalau U sama dengan X pangkat 3 plus 5, habis itu kita turunin deh. U turunannya DU X pangkat 3 turunin. Jadi 3X pangkat 2 kan? 3X pangkat 2 DX.
Udah. Nah, sekarang maka dx, kita pengen dx-nya nih. 3x pangkat 2-nya ke bawah dong. du per 3x pangkat 2. Udah. Udah. Maka soal ini akan menjadi, ya enggak, integral 48x kuadrat. Ini adalah U. Jadi U pangkat 7 dx. Dx-nya adalah ini. X kuadratnya coret. 48 dibagi 3, 16. Jadi sama dengan integral 16 U pangkat 7 du. Gitu guys. Kalau kalian belum terbiasa ini, ya diulang-ulang aja ya. Pokoknya triknya lihat yang ribet, diturunin, ya pokoknya lihat yang ribet, dimisalin. Diturunin, cari dx-nya sama dengan apa, masukin. Yang 48x kuadrat ditulis ulang, karena 48x kuadrat kita nggak punya. X pangkat 3 plus 5 kita punya, nih U. Dx kita punya, nih ini. Gitu. Habis itu nanti x kuadratnya pasti kecoret. Sisanya 48 dibagi 3 kan 16, jadi 16 U pangkat 7 du. Nah, udah gini, udah deh. Integralin biasa. Gimana integral? Pangkatnya nambah 1, habis itu pangkat dibagi ke depan. 16 bagi 8, 2. U pangkat 8. Ditambah C. Udah, sebenarnya udah beres. Gak ada jawabannya ya. Kita belum ngebalikin U-nya. U-nya X pangkat 3 plus 5. Tinggal diganti. X pangkat 3 plus 5. Pangkat 8. Ya nggak? Plus C. Yang C ya. Gitu. Dah, istirahat dulu ah. Oke, kita lanjut ya. 21. Jika penyelesaian persamaan 2 dikali 3 pangkat 4x min 20 dikali 3 pangkat 2x plus 16 sama dengan 0 adalah x1 dan x2, nilai dari x1 tambah x2 adalah, kan kayak gini nih. Nah, oke, jadi kita memisalkan apa nih? Misalkan ada 3 pangkat 2x, ada 3 pangkat 4x. Jadi yang harus kita misalkan itu yang 3 pangkat 2x. Misal P sama dengan 3 pangkat 2x. Kan kalau kita misalin P sama dengan 3 pangkat 2x, 3 pangkat 4x ya itu menjadi P kuadrat. Ya enggak? Kuadratin kiri, kuadratin kanan. Jadi P kuadrat sama dengan 3 pangkat 4x. Ya udah. Ini akan jadi 2P kuadrat min 20P plus 18 sama dengan 0. Bagi 2. Bagi 2 jadi P kuadrat min 10P plus 9 sama dengan 0. Faktorin. Min 9 min 1. Berarti P sama dengan 9 atau P sama dengan 1. Balikin lagi, tadi P-nya apa? P-nya 3 pangkat 2x. Oke. 3 pangkat 2x sama dengan 9 atau 3 pangkat 2x sama dengan 1. 9 itu adalah 3 pangkat 2. 1 itu adalah 3 pangkat 0. Set set. 2x sama dengan 2. X sama dengan 1. 2x sama dengan 0. X sama dengan 0. Nah, ini misalin X1, ini misalin X2. Karena X1 tambah X2 mau kebalik juga sama aja kan? 1 ditambah 0. 1. Jadi jawabannya yang B. Next, 22. Suatu zat yang disuntikan ke dalam tubuh manusia akan dikeluarkan dari darah melalui ginjal. Separuh dari zat itu akan dikeluarkan oleh ginjal setiap 2 jam. Separuh. Separuh itu setengah ya. Setengah dari zat itu akan dikeluarkan oleh ginjal setiap 2 jam. Jika 100 mg zat itu disuntikan ke tubuh manusia, maka zat yang tersisa dalam darah setelah 6 jam adalah, nah ini sebenarnya bisa pakai logika aja ya. Kalau kita masukin 100 mg nih, awalnya kita disuntikan 100 mg. Setiap 2 jam itu dia jadi setengah ya enggak?
Nah, yang ditanya 6 jam kan? Kalau 6 jam berarti 2 tambah 2 tambah 2. 3 kali kan? Gitu ya. Nah, maka zat yang tersisa dalam darah adalah berarti karena separuh dikeluarkan setiap 2 jam, separuh kan setengahnya. Kali setengah, kali setengah, kali setengah. Gitu. Jadi sisanya adalah 12,5 miligram. Eh, gitu ya. 6 jam kan 222 gitu. Dah, next. 23 X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan log itu. Maka nilai ini adalah, waduh, gas. Jadi kalau misalnya kita punya log X kuadrat plus 7X plus 20 sama dengan 1. Nah, 1 itu log berapa? Nah, 1 itu adalah ketika basis sama numerusnya sama. Ini basis berapa ini? 10. 10 log 10. Gitu kan? Coret-coret deh. Sehingga X kuadrat plus 7X plus 20 itu harus sama dengan 10. X kuadrat plus 7X, 10-nya pindah sini, plus 10 sama dengan 0. Gitu. Faktorin ya. X plus 5, X plus 2 sama dengan 0. Sehingga X-nya sama dengan minus 5, X-nya sama dengan minus 2. Jadi X1 tambah X2 tambahin minus 7. Kalau X1 kali X2 kaliin 10. Sebenarnya ada cara cepat tahu pakai teorema Vita ya, dari sini bisa dapat jumlah sama akarnya. Kalau ada yang ingat, nah bisa langsung pakai cara itu. Ini udah ya. Yang ditanya X1 ditambah X2 dikuadratin dikurangi 4, X1 kali X2. X1 tambah X2 dikuadratin. Berarti min 7 dong. Dikuadratin dikurangi 4, X1 kali X2-nya 10. 49 dikurangi 40. Eh, 24. Nilai yang memenuhi pertidaksamaan 3 log 2x min 5 kurang dari 2. Sama. Harus yang 2 ini harus dibikin 3 log dulu kan. 2 itu 3 log berapa? 3/2. Ya enggak? Ini kan 1. Kalau mau 2, kasih 2 di sini. Gitu. 3 lognya coret. 2x min 5 kurang dari 3/2, 9. 2x kurang dari 14. X kurang dari 7. Nah, ada syarat. Namanya syarat numerus. Karena di sini numerusnya yang mengandung X. Syarat numerus. Karena numerusnya 2x min 5. Numerus itu harus positif. Jadi 2x lebih dari 5. X lebih dari 5/2. Ada 2 nih. Ada 5/2, ada 7. X lebih dari 5/2. X kurang dari 7. Gitu. Jadi jawabannya X ada di antara 5/2 sampai 7. Dah, yang A. 25. Diketahui vektor U dan V. Ini, jika U tegak lurus terhadap V, maka vektor U tambah V adalah tegak lurus. U tegak lurus V. Artinya apa? U dot V-nya sama dengan 0. Kita tulis deh. U itu kan IJK kan? U itu I-nya 5, J-nya nggak ada, berarti 0. K-nya negatif 1. Kalau V, 2, 4 sama A. U dot V sama dengan 0, gas. U dot V 5, 0, min 1 dikali V-nya 2, 4A. Sama dengan 0. 5 kali 2, 10. 0 kali 4, 0. Min 1 kali A, min A. Berarti 10 min A sama dengan 0. Berarti A-nya 10 dong.
Gitu. Kalau A-nya 10, berarti si V bisa kita update nih. U-nya 50 min 1, V-nya adalah 2, 4, 10. Sehingga kalau U tambah V langsung 5 oke, tulis dah ya di sini U-nya ya. 5, 0 min 1. 5 tambah 2, 0 tambah 4, min 1 tambah 10. Jadi 7, 4, 9. A. Next, 26. Vektor lagi nih. A dan B. Jika C adalah panjang proyeksi vektor A pada B dan panjang C sama dengan 3, maka nilai N adalah oke, oke, panjang proyeksi ya. Berarti skalar dong. Karena keluarannya skalar, berarti kita pakai proyeksi skalar. A pada B. Rumus proyeksi skalar A pada B apa? A dot B dibagi panjang B. Tuh, berarti A dot B sama dengan A-nya itu 1 min N sama 2, B-nya itu 2, 1, 2, berarti sama dengan 1 kali 2, min N kali 1, 2 kali 2, 4 tambah 2, 6 ya. 6 min N. Jadi A dot B-nya 6 min N. Sekarang kita cari panjang B-nya. Panjang B, akar, kuadrat-kuadratin. 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. 4 tambah 1 tambah 4. 9. 3 ya. Nah, ini C. C sama dengan 6 min N per 3 kan. C-nya adalah 3. Ya, C-nya adalah 3, masukin. 3 sama dengan 6 min N, 3. 3 kali 3, 9. 9 sama dengan 6 min N, maka N sama dengan 6 dikurangi 9 dong. Ya nggak? Tukeran tuh. Jadi N-nya sama dengan negatif 3. Jawabannya E. Dah. 27. Himpunan penyelesaian yang memenuhi persamaan tangan 2x sama dengan 1/3 akar 3. 1/3 akar 3 itu tangan berapa? 1/3 akar 3 itu tangan berapa, guys? 30 derajat ya. Jadi alfanya 30 derajat ya. Dapat deh. 2x sama dengan, oke, rumus tangan apa rumus tangan? Alfa ditambah K dikali 180. Dan rumus tangan itu cuma ada satu doang kan? Dah. 2x sama dengan alfanya 30 ditambah K dikali 180. Kenapa 2x? Rumus yang di sini itu ngikutin soal. Kalau soalnya 2x ya udah ini juga 2x gitu kan? Lanjut, jadi x sama dengan bagi 2 ya. 15 ditambah K dikali 90. Masukin ketika K-nya sama dengan 0. X-nya 15. Ketika K-nya sama dengan 1. X-nya 105. Ketika K-nya sama dengan 2. X-nya 180 ditambah 15, 195. Ketika K-nya sama dengan 3, dia udah ngelewatin. Soalnya ini batasnya. Udah, jadi jawabannya 15, 105, sama 195. Yang A. 28. Nilai cos X dari persamaan cos 2X min 3 cos X plus 2. Kayak pernah ngerjain soal ini. Cos 2X itu punya 3 rumus. Ya, cos kuadrat min sin kuadrat, 2 cos kuadrat min 1, 1 min 2 sin kuadrat X. Kita pakai rumus yang mana? Atas, tengah, apa bawah? Lihat yang ininya, cos X. Berarti pakai rumus yang cos X. Ini dong. Gitu. Kalau ininya sin X, berarti pakai rumus yang bawah, guys. Oke, jadi ini akan menjadi cos 2X itu ya 2 cos kuadrat X min 1 min 3 cos X plus 2 sama dengan 0. 2 cos kuadrat X min 3 cos X min 1 tambah 2 plus 1 dong. Plus 1 sama dengan 0. Nah ini kan cos kuadrat sama cos di
Misal, misal P sama dengan cos X gitu kan? Berarti ini bakal jadi 2P kuadrat min 3P plus 1 sama dengan 0. Faktorin. Gini enggak? Ya, 2P min 1, P min 1. Bener ya? Jadi di sini kita dapat P-nya sama dengan setengah atau P-nya sama dengan 1. Balikin lagi, jangan lupa. P-nya apa tadi? Cos X. Jadi cos X sama dengan setengah atau cos X sama dengan 1. Yang ditanya, jadi jawabannya setengah atau 1. Dodol, setengah ada ya di D. 29. Sinus alfanya 1/5 akar 13. Alfanya lancip. Cos 2 alfanya berapa? Oh, ya udah. Cos 2 alfa tadi di yang sebelumnya. Nah, ada 3 rumus kan? Ayo, hafal nggak? Hafalin. Sekalian buat UTBK guys. Sekalian buat UTBK ini. Ngafalin nggak ada salahnya. Alfa ya. Cos kuadrat min sin kuadrat. 2 cos kuadrat alfa min 1. Sama 1 min 2 sin kuadrat alfa. Nah ini rumus cos 2 alfa kan. Ada 3. Yang diketahuinya sinus alfa nih. Berarti kita pakai rumus yang mana? Yang bawah dong. Karena yang diketahuinya sinus alfa. Gitu. Coba langsung masukin. Cos 2 alfa sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa kan. Sin alfanya 1/5 akar 13. Dikuadratin. 1 min 2 akar 13 kali akar 13. 5 kali 5. Jadi sama dengan 1 min 2 kali 13 kan 26. 26 per 25. Gitu. Samain penyebut. 1 itu 25 per 25 ya. Dikurangi 26 per 25. 25 dikurangi 26. Negatif 1 per 25. Jadi jawabannya D. Ya enggak? 30. Bismillahirrahmanirrahim. Cos 120. Oh iya, oke. Gitu ya. Baca basmalah dulu, guys. Cos 125 ditambah cos 55. Nah, 125 sama 55 kita nggak tahu mereka itu bukan sudut istimewa. Jadi pakai rumus cos plus cos. Ingat nggak yang ada nyanyiannya itu? Sin plus sin 2 sin cos sin min sin 2 cos sin. Cos plus cos 2 cos cos. 2 cos cos. Jumlahin bagi 2 ya nggak? Kurangin bagi 2. Oke, 2 cos 125 tambah 55. 180 dong. 180 bagi 2. 90. 125 kurangi 55. 70 ya? 70. No, 70 dong. 70 bagi 2, 35. Kita nggak tahu. Oh, astagfirullahaladzim. Ya, kita emang nggak tahu. Kita emang nggak tahu cos 35 berapa. Tapi kita tahu nggak cos 90 berapa? Iya, cos 90 itu 0. Jadi jawabannya 0 dong. 2 dikali 0 dikali cos 35. Ya 0 lah. Ya nggak? C. 31 persamaan lingkaran yang berpusat di titik A dan berdiameter. Oke. Nih rumusnya. Persamaan lingkaran itu ada di pusat A, B, jari-jari R. Itu berarti X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat gitu kan. Dan rumusnya min ya. X min X pusat, Y min Y pusat sama dengan R kuadrat. Jadi pusatnya min 4,3 kan. Diameternya 4 akar 17. Kalau diameternya 4 akar 17, jari-jarinya berapa? Tinggal dibagi 2 kan. 4 akar 17 dibagi 2. 2 akar 17. Gas. X min. X pusatnya min 4. Kuadrat ditambah Y min. Y pusatnya 3. Sama dengan R kuadrat.
Udah, buka. X kuadrat 8x 16. Y kuadrat min 6y plus 9 sama dengan 2 kali 2 4, 4 kali 17, 68. Dah, x kuadrat, y kuadrat plus 8x min 6y, 16 tambah 9, 25. 25 dikurangi 68. Minus 43 sama dengan 0. Dah, yang mana tuh? E. Oke, 32. Oh, dikit lagi ya, dikit lagi. Salah satu persamaan garis singgung lingkaran itu yang tegak lurus dengan itu adalah, waduh, PGS lah. X kuadrat plus Y kuadrat min 25 sama dengan 0. Kalau tegak lurus, berarti hubungannya dengan M. Berarti hubungannya dengan gradien. Rumus gradien apa coba? Y min B sama dengan M. X min A plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Masya Allah. Kelas 11 nih. A, B itu pusat lingkaran, R itu jari-jari, M itu gradien. Gas. Berarti kita perlu cari dulu dong pusatnya berapa. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat min 25. Berarti X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Kalau X kuadrat sama Y kuadrat doang, polos. Ini kan polos. X kuadrat plus Y kuadrat doang. Berarti pusatnya 0,0 guys. Ini pusatnya 0,0. Jari-jarinya berapa? Jadi kan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti R-nya 5 dong. Udah. Artinya A-nya 0, B-nya 0, R-nya 5. Tinggal nyari M. Nyari M dari mana? Dari sini. Tegak lurus. 2Y min X plus 3 sama dengan 0. Berarti min X plus 2Y plus 3 sama dengan 0. Gradien itu adalah negatif koefisien X dibagi koefisien Y. Koefisien X-nya min 1, koefisien Y-nya 2. Min plus 1/2. Hati-hati tegak lurus. Tegak lurus itu punya hubungan bahwa gradien mau kita pakai adalah negatif 1. Misalnya ini M1 ya. Dari M1 gitu. Negatif 1 per M1. Jadi gradien yang akan kita pakai itu adalah min 1 per M1-nya setengah. Berapa? Min 2. Jadi gradiennya adalah negatif 2. Masukin. Udah ada A, B, R, sama M. Lengkap. A, B, R, sama M lengkap. Masukin sini. Y min 0 sama dengan M. X min 0 ya X ya. Plus minus jari-jarinya 5. Akar 1 plus M kuadrat 4. Jadi persamanya adalah Y sama dengan min 2X plus minus 5 akar 5. Kalau plus minus artinya tuh ada plus, ada minus. Ya enggak? Nah, kita pengennya sama dengan 0 kan? Terus kalau kita perhatiin nih, 2-nya itu positif di depan. Ya udah pindahin sini. 2X plus Y min 5 akar 5 sama dengan 0. Kalau yang ini gimana? 2X plus Y plus 5 akar 5 sama dengan 0. Udah, ini jawabannya. Ada 2. Mana yang ada di jawaban? 2X plus Y. C ya. Yang C. 33. Hasil bagi dan sisa suku banyak ini dibagi ini berturut-turut adalah hasil bagi ini dibagi sama ini. Nah, X kuadrat, lihat nih, X kuadrat plus 3X min 1. Bisa difaktorin nggak? Enggak. Berarti ini pakai Horner-Kino. Masya Allah. Cara pakai Horner-Kino. Pembaginya ini ya.
X kuadrat plus 3X min 1. Dibikin sama dengan 0. X kuadrat sama dengan pindah-pindahin. Min 3X plus 1. Baca dari kanan ke kiri. Nah, sekarang gini. Jadi cukup banyaknya kan? Pangkat 3 kan? Tulis. Pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Ini kita pakai Horner Kino ya. Kalian Horner biasa bisa ingat nggak Horner biasa kayak gimana? Kalau Horner Kino itu agak beda sama Horner biasa. Tuliskan 3, 10, min 8, 3. Nah, Horner Kino itu 2 sekaligus. Baca dari kanan ke kiri. Ada angka 1, ada angka negatif 3. Ada bintang di sini, ada bintang di ujung. Bintang itu kita kosongin. Ini untuk sisa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. 3 turun. Nah, kita ngisinya ke sini sama ke sini. Ini diisi oleh 3 kali min 3. Min 9. 3 kali 1, 3. Ini ditambah ya. 10 dikurangi 9, 1. Nah, udah dapat 1 nih. Ngisi ini sama ini lagi kan? 1 kali min 3, min 3. 1 kali 1, 1. Min 3 tambah 3 kan 0. 0 dikurangi 8. Min 8 dong. 3 tambah 1, 4. Ini sisa. X mat 0, X mat 1. Ini hasil. X mat 0, X mat 1. Jadi, hasil dan sisanya adalah hasil 3X plus 1. X mat 0 kan konstanta artinya ya. Kalau sisa min 8X plus 4. Mana tuh? B. Ya enggak? Dan yang nomor 33 itu ada dua cara. Horror Kino bisa pakai Horror Kino, bisa pakai bagi kurung. Bagi kurung tuh yang kayak gini nih. Nah, terserah ya. Kalau kalian ini cara Horror Kino, kalau kalian pakai bagi kurung ya berarti tuh manual aja kan ya. Bisa nggak? Bisa kan? Dah, 34. Salah satu faktor dari 2x pangkat 3 min 5x kuadrat min px plus 3 adalah x plus 1. Oke, kalau faktor berarti dia habis membagi kan. Kalau faktor dia habis membagi. Jadi gini, 2x pangkat 3 min 5x kuadrat min px plus 3. Karena x plus 1 itu faktor, jadi kalau dibagi sama x plus 1, maka sisanya akan 0. Nah, ingat teorema sisa x plus 1, kayak gini-gini. Kita misalnya ini fx aja dulu ya. Kita misalnya ini fx. Menurut teorema sisa, pembaginya kan x plus 1. Berarti ini x sama dengan negatif 1. Kalau kita masukin negatif 1 ke sini, dia akan menghasilkan sisa. Oke, kalau sisa 0, berarti dia akan sama dengan 0. Gitu. Masukin deh. F min 1 sama dengan 2 dikali min 1, min 2. Min 5. Min P dikali min 1 plus P plus 3 sama dengan 0. Jadi sama dengan sisa gitu. Kita buat nentuin P-nya nih ya. Min 7 tambah 3. Min 4 sama dengan 0. Jadi P-nya sama dengan 4. Karena P-nya sama dengan 4. Berarti fx ini akan sama dengan 2x pangkat 3 min 5x kuadrat ditambah 4x plus 3. Nah sekarang ini hapus ya. Udah kan ini. Nah sekarang ini kan faktornya. Berarti kita coba pakai Horner yang biasa. S mat 2, S mat 1, S mat 0. Karena Horner itu menghasilkan hasil dan sisa kan. X plus 1 tadi ya. X plus 1 berarti X-nya sama dengan negatif 1 dong. Masukin negatif 1 di sini. Bintang di sini kan. Di sini sisa 2 min 2 min 7 7 11. Oh, kok salah. Min 11.
Harusnya 0 dong. Salah di mana nih? 5. Salah di mana, guys? Oh, alah. Salah di sini ya. Min 5x kuadrat min px. P-nya kan 4. Harusnya min 4 dong. Ah, my god. Sorry, sorry, sorry. Min 7 kali 1. Gini ya. Min 7 kali min 1, 7. 3. Min 3, 0. Nah, ini x 40, x 41, x 42. Artinya si fx ini adalah x plus 1. Ini kan x plus 1 nih kan. Dikali 2x kuadrat min 7x plus 3 gitu. Nah, 3 kita faktorin. 2x kuadrat min 7x plus 3 ini. Kalau ini kan persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat bisa dong faktornya dong. Berapa sama berapa, guys? Gitu nggak sih? Ya, jadi faktor lainnya adalah faktor linear yang lain, yaitu 2x min 1 dan x min 3. Lanjut. Ini harus ingat ini sih kelas 11 polinomial, bab polinomial. 35 limit trigonometri. Ingat guys, kalau limit trigonometri kita tuh pengennya sin sama tangan. Kenapa? Sin sama tangan itu bisa diabaikan saja. Sin tangan, tangan. Ya udah, abaikan aja. Jadi ini mah gampang, ini mah langsung. Nah, tapi jangan lupa nih tangan kuadrat kan. Tangan kuadrat tuh artinya tangan 6x dikali tangan 6x, ya enggak? X kuadrat X kali X. Tangan 9x. Sin sama tangan tuh bisa dicoret aja. Kalau ada cosinus, nah itu baru beda lagi, ya enggak? Udah, gini aja. X 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya udah, berarti 5 kali 6 kali 6 dibagi 9. 6 bagi 9, 2 sama 3. 6 dibagi 3, 2. 5 kali 2, 10. 10 kali 2, 20. Jadi jawabannya A. 36, we are almost. Nah, ada cos. Kalau ada cos gimana? Cosnya kuadrat apa enggak kuadrat? Kalau cosnya kuadrat ke identitas trigonometri itu. Jadi kalau ketemu cos kuadrat itu harusnya sama dengan 1 min sin kuadrat. Gitu. Tapi kalau misalnya cosnya enggak kuadrat, ke rumus ini nih. Dan cos 2x itu sebenarnya kan ada 3. Ya. Karena kita pengennya sinus atau tangen, berarti pakai rumus yang ini nih. Ntar. Mana ya? Nah, ada 3 kan? Karena kita pengennya sinus doang, berarti pakai yang ketiga. Karena kita pengennya yang sinus kan? Berarti yang ketiga apa tadi? 1 min 2 sin kuadrat X. Ini cos 2X. Wah, di sini cos 12. Kalau cos 12 gimana? 2X jadi 1X. Itu dibagi 2. Berarti kalau ini 12 dibagi 2, 6X gitu. Oke? Cos 12X bisa kita ubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat 6X. 1 min 2 ini udah formatnya, tinggal ngubah sudut-sudutnya aja. Jadi untuk soal ini kita ubah ke sini ya, cosnya. Jadi ada 2 guys, kalian lihat dulu, cosnya kuadrat apa enggak kuadrat gitu. Oke, langsung ya. Cos 12X ini nih. 1 min 2 sin kuadrat 6X dikurangi 1. 9X tangen 2X. 1 dikurangi 1, habis dong. Berarti min 2 sin kuadrat 6X. 9X tangen 2X. Nah, udah dalam sin dan tangen doang. Gas lah. Min 2 sin 6X sin 6X. 9X tangen 2X. Coret X, 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 X.
Min 2 dikali 6 dikali 6, 9 kali 2. Coret-coret, bagi 3 bagi 3. 6 dibagi 3, 2. 2 kali 2 4, kali min 1 negatif 4. Wah, ya enggak? We are almost done, guys. Limit yang kayak gini, samain penyebutnya dulu. Nah, gimana caranya main penyebutnya? Gini, guys. Seolah-olah kali silang gitu loh. 3 min X per 1, X plus 5, X kuadrat min 2X. Ini cara cepat ya, sebenarnya ini cara cepat. Limit X menuju hingga 1 dikali X plus 5 kan? 1 dikali X plus 5 bawahnya. Kali silang. 3 min X dikali X plus 5 ditambah 1 kali ini. 1 kali ini ya, ini dong. Eh, gitu. Kerjain dulu yang ini. 3 kali X. 3 kali 5. Min X kali X. Min X kali 5. Ditambah X kuadrat min 2X. X plus 5. Oke, yang atas kita sederhanain lagi. Min X kuadrat X kuadrat. 3X min 5X. Oh, 3X min 5X min 2X ya. Berapa? Min 4X tah? Min 4X plus 15 ya. Habis itu X plus 5. Udah. Ya, min 4X plus 15. Habis itu X plus 5. Ingat guys, limit X menuju tak hingga itu, kalau pecahan, lihat pangkat tertinggi. Yang atas pangkat tinggi, pangkat 1, yang bawah juga pangkat 1. Udah. Berarti jawabannya min 4 dibagi 1. Min 4. Ya enggak? Dibagi oleh pangkat tertinggi. Tapi di situ atas bawahnya pangkat 1. Jadi ya udah. Oke, nomor 38. 1 min cos 4 per X. Balik lagi nih. Sebenarnya ada cara cepatnya kan? Itulah cara cepat. Oke, biasa aja deh. Ingat, cos 2X itu kan 1 min 2 sin kuadrat X. Yang ini cos 4 per X nih. Berarti 1 min 2 sin kuadrat 4 per X dibagi 2. 2 per X dong. Tinggal gitu aja kan sebenarnya. Masukin limit X menuju tak hingga 1 min cos 4 per X itu ini. 1 min 2 sin kuadrat 2 per X. Dibagi 1 per X tangan 3 per X. Limit X menuju tak hingga 1 kurangi 1 habis. Min kali min plus 2 sin kuadrat 2 per X. 1 per X tangan 3 per X. Yang bawah nggak kita apa-apain. Kenapa? Karena yang bawah udah enak. Yang bawah itu tangan kan. Kan kita pengennya sinus atau tangan. Ya nggak? Jadi ya udah. Yang bawah nggak diapa-apain. 2 sin kuadrat itu sin kali sin. Bawahnya per X per X per X per X. Habis kan? Jadi 2 kali 2 kali 2. Bawahnya 3. 8 per 3. Oke, 39. Hah, turunan. Wis. Gas. Easy nggak? Easy nggak? 4X kuadrat dikurangi sin pangkat 4X. 8X dikurangi. Nah, turunin pangkat, turunin dalam. 4 ke depan. 4 sin pangkat 3. Udah tuh, turunin pangkat kan? Dikali turunan sin X. Turunan sin X adalah cos X.
Jadi sama dengan 8x kayak gini. Nah, yang 8x gini-gini ya. Salah, salah. Harusnya depannya 8x kan. Nah, ini harus diubah dulu ternyata. Ingat bahwa sin 2x itu adalah 2 sin x cos x. Ya, 2 sin x cos x. Bapak sedikit ini sih. Ada banyak cara ngejelasinnya. Sekarang Bapak gini aja deh ngejelasinnya. Nih ya, 2 sin x cos x-nya pengen dimunculin ini. 2 sin x cos x dikali kan 4. 2 kali 2 4 ya. Ini sinnya pangkat 3 nih. Ini sin pangkat 1 kan? Sin pangkat 2. Ya enggak, jadi ini diubah bentuknya. 2 kali 2 4, sin pangkat 1 dikali sin pangkat 2 kan sin pangkat 3 dikali cos x. Jadi 8x. Nah, 2 sin cos itu sin 2x. 2 sin kuadrat x. Oh ya udah. 2 sin kuadrat x. Nah, ini jawabannya. Min 2 sin 2x sin kuadrat x. Yang D. Oke? 40. Lasto. Salah satu koordinat titik stasioner dari oke, stasioner. Stasioner adalah ketika turunannya sama dengan 0, ya enggak? Titik stasioner itu adalah turunannya sama dengan 0. Turunin. 2 turunan sin cos. Habis turunin sin, turunin sudutnya. 2x diturunin. Jadi 2. Ya enggak? 2 kali 2, 4. 4 cos 2x sama dengan 0. Gitu? Karena dia stasioner kan, jadi harus disama denganin 0. 4 cos 2x sama dengan 0, berarti cos 2x sama dengan 0 dibagi 4, 0. Cos berapa yang sama dengan 0? Cos 0 ya? Cos, cos berapa yang sama 0? 90 derajat. Ya enggak? Cos 90 derajat itu sama dengan 0. Atau gini, lihat ya. Oh, ya udah deh. Ya udah. 90 derajat. Bener gak sih? Berarti 2x sama dengan alfa ditambah k dikali 360 atau 2x sama dengan negatif alfa ditambah k dikali 360. Berarti 2x sama dengan 90 ya. X sama dengan 45 ketika k-nya 0. Ketika k-nya 1, astagfirullahaladzim. 180 dong. Ketika k-nya 1, itu. Nah, sebenarnya ini ya, kita dapat 2x aja. Bisa kita masukin untuk lihat stasionernya. Untuk 45 derajat. Pas kita masukin 45 derajat, masukin ke sininya nih, ke fx-nya. Stasioner. X sama dengan 45 derajat kan. Masukin ke fx. 2 sin 45 kali 2, 90. Sin 90 itu berapa? 1. 2 kali 1, 2. Jadi titiknya 45 derajat, 2. 45 derajat itu berapa? Pi per 4 kan? Ini stasionernya. B. Alhamdulillah ya. Jadi seperti itu, maaf ya, ini pembahasannya relatif cepat karena memang mengejar waktu juga. Jadi sarannya adalah, nih saran Bapak ya, nanti Bapak sampaikan di kelas deh. Yang bagus itu kalian cobain dulu sendiri, habis itu kalau misalnya Alhamdulillah ketemu baru lihat pembahasan. Mentok nih baru lihat pembahasan. Jadi yang penting itu adalah kalian cobain dulu sendiri, oke? Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah lagi.